akan bahas materi terkait titik maksimum, titik minimum, dan titik belok dengan menggunakan fungsi turunan pertama. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0. Maka jika nilai f aksen bertanda positif di x kurang dari A dan bertanda negatif di x lebih dari A, maka A, f A disebut titik maksimum lokal. Yang kedua, jika nilai f aksen bertanda negatif di x kurang dari C dan bertanda positif di x lebih dari C, maka C, f C disebut titik minimum lokal. Yang ketiga, jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda dan nilai f aksen, maka B, f B disebut titik belok. Nah, untuk memahami konsep ini lebih jelas kalau melalui contoh soal. Gunakan kunci turunan pertama untuk menentukan titik maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan cos 2X dengan interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Ya. Jadi fungsinya tadi Y sama dengan cos 2X, Y aksen sama dengan negatif 2 sin 2X. Ya, dari mana dapatkan? Dari aturan ganteng. Syarat stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Nah, karena turunannya adalah negatif 2 sin 2X, maka diganti menjadi negatif 2 sin 2X sama dengan 0. Ya, kedua ruas itu sama bentuk sin. Nah, makanya nanti kita pakai yang sin X sama dengan sin alfa. Nah, caranya kedua ruas ini dibagi dengan negatif 2, maka sin 2X sama dengan 0. Oke. Nah, kedua ruas disamakan dengan sin, bentuknya disamakan sin. Di sini sudah sin 2X, di sini tadi masih 0, artinya sin berapa yang nilainya 0? Ternyata sin 0 derajat, dan tidak pakai derajat karena di sini intervalnya pakai satuan derajat. Nah, dari sinilah kita dapatkan nilai X. Untuk persamaan yang pertama, 2X sama dengan 180 derajat kurangi alfa, ini 0 derajat, ditambah K kali 60. Nah, di mana di sini masih ada 2, kita bagi 2 semua, berarti 2X dibagi 2, X sama dengan 180 dikurangi 0, 20 dibagi 2, 90, ditambah K, 360 dibagi 2, 180. Sehingga persamaannya X ini adalah X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Bentuk yang kedua, 2X sama dengan alfa, alfanya tadi kan 0. 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 2 semua, X sama dengan K dikali 180 derajat. Oke, saya kembali ke bentuk pertama, mengambil K ya, mengambil nilai K sama dengan 0, substitusi K nya 0 di sini, berarti X nya sama dengan 90 derajat memenuhi, ada dalam interval ini. Ambil lagi K sama dengan 1, substitusi K nya di sini 1, berarti di sini menjadi 180 tambah 90, 270. Oke, masih memenuhi. K sama dengan 3, sudah melebihi batas interval 30, berarti nggak usah tulis. K nya negatif 1, maka kurang dari interval, artinya di bawah 0. Lanjut ke bentuk kedua. Bentuk kedua tadi X sama dengan K dikali 160. Ketika K nya sama dengan 0, substitusi K nya berarti 0 dikali 120 derajat sama dengan 0 derajat. Ternyata 0 masuk ya. Untuk K sama dengan 1, substitusi K nya menjadi X sama dengan 120. Oke, masuk atau memenuhi. K nya sama dengan 2, berarti K dikali 180 berarti 2 kali 180, 360. Berarti masuk pada. Kemudian K nya 3, tidak memenuhi karena melebihi 360. K nya negatif 1, tidak karena di bawah 0. Nah, setelah itu dari 5X ini kita cari Y nya, karena di sini Y kalau fx ya fx. Nah, berarti substitusi ya, ketika X nya sama dengan 0 derajat, substitusi ke fungsinya ini, berarti jadinya Y sama dengan cos 2 kali 0, berarti cos 0, cos 0 1. Oke, langsung kita tulis Y sama dengan 1.
Ketika X-nya sama dengan 90 derajat, substitusi di sini X-nya 90, jadinya 180. Cos 180 negatif 180. Ya, X-nya 180, berarti di sini menjadi 360. Cos 360 1, berarti Y-nya 1. Lanjut, 270. Nah, ini berarti sudah 540. Jadi caranya pakai duit saja. Pakai ya. Di sini 0 derajat, 90, 180, 270 kembali 360. Jadi karena tadi di sini hasil anunya 500, ya, 540 derajat, berarti positif ya. Putar berlawanan dan ke arah yang jauh. Satu putaran penuh dari 0 startnya sampai 360, berarti satu putaran penuh itu 360 derajat. Berarti masih ada 160 supaya cukup 540. Berarti setengah putaran berarti 160. Artinya cos 180 negatif 1. Untuk X-nya sama dengan 360 dikali 2 berarti 720. Oke, 720 positif ya. Jadi 0 derajat 90, 180, 370, 360. Satu putaran penuh 360. Ya. Kalau dua putaran penuh oke, artinya tidak lain adalah kembali ke 360. Cos 360 positif. Nah, lanjut. Setelah dapatkan nilai Y-nya, kalau kemarin apa namanya ini? Yang dibahas kemarin Y itu apa sebagai apa? Nilai stasionernya. Kalau misalnya 0,0 derajat, 1 itu apa namanya? Titik stasionernya. Setelah itu kita menggambar. Nah, kita letakkan X-nya ini yang berputar ya. Dari kecil ke besar, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360. Di sini kenapa saya kasih selang tutup? Karena dari soal ini. Artinya di sini ada sama dengannya, berarti saya di sini kunci selang tutup. Yang lainnya tidak usah dipermasalahkan. Nah, sekarang kita cek tanda. Di sini langsung ada positif, negatif, positif, negatif, positif. Bagaimana cara mendapatkan ini? Kita menguji masing-masing daerah ini antaranya keturunannya. Ya. Berarti kalau ambil 30 derajat, berarti jadinya 60 ya. Sin 60, positif apa negatif? Positif. Dikali negatif? Negatif. Oke, lanjut. Ambil lagi nilai antaranya, misalnya 150. Berarti jadinya sin 300. Sin 300 berarti dikuadran ke 4. Negatif. Dikali negatif dan positif. Paham? Ini ambil kita 210 dikali 2 420 ya, kali 2. Oke, kita gambar satu putaran penuh 30. Yang misalnya berapa? Masih ada 60. 60 itu ada di kuadran mana? 1. Sin di kuadran pertama positif karena dikali negatif. Lanjut, ambil misalnya 300 kali 2 600 artinya satu putaran berarti 60. Misalnya berapa? 240 di kuadran berapa? 3 artinya sin kalau dibagi 3 Negatif. cari yang negatif. Nah, sekarang pakai di konsep ini kapan maksimum, kapan minimum. Nah, kita lihat berarti di sini dikatakan bahwa ketika maksimum itu jika tanda positif di sebelahnya X itu X-nya kurang dari A, itu berarti yang positif. Berarti di sebelah kirinya ya X. Yang dimaksud X ini di semua X ini 0 derajat 90, 80, 270, 30.
Berarti di sini negatif pasti di sebelah sini positif, gitu. Nah, pasti di sini positif, pasti di sini negatif. Kenapa saya berikan selang tutup di sini? Karena ini masuk nol. Ya nol ini di sebelah interval. Tapi kan polanya pasti di sini positif. Nah, caranya karena di sini di sebelah ini kan kurang dari A, anggaplah A ini nol. A ini nol ya. Jadi kalau kurang dari nol, artinya di sebelah kirinya nol. Kalau lebih dari A, artinya di sebelah kanannya. Nah, jadi maksudnya ini konsep di sana, kalau positif di sebelah kirinya nol, di sebelah kanannya nol negatif, maka di sini ada sebuah titik maksimum. Positif negatif. Berarti ada titik maksimum. Sehingga ini sekali ini 0 derajat, 1 kan di sini maksimumnya di sini kan 1, minimumnya kan dari 1 angkanya. Jadi kan kalau digambarkan jelas janganlah 1 yang dibawa di sini kan negatif itu, tapi tidak seperti dua itu. Nah, oke saya ulangi. Ingat yang di sini tadi nilainya maksimumnya kan 1, minimumnya negatif 1. Nah, sekarang sesuai dengan konsep sana positif di sebelah kirinya A positif, di sebelah kanannya lebih dari ke sebelah kanannya ya, kurang dari itu sebelah kirinya. Berarti sebelah kirinya A positif, sebelah kanannya A negatif, maka itu ada titik maksimum. Berarti 0 derajat, 1 salah satunya merupakan titik maksimum. Cari lagi yang maksimum. Berarti ada di antara ini ada 180. Berarti 180 ini sebagai A-nya misalnya di sebelah kirinya A positif, sebelah kanannya A negatif. Seperti itu bahasa ini sebenarnya ini yang poin 1. Berarti 180 derajat, 1. Ini titik maksimum juga. Mana lagi? Oh, ada di sini. Kenapa? Karena itu 60 masuk. Ya, kecuali tidak ada sama dengannya. Oke, tidak. Berarti titik maksimumnya ini hanya 1 saja. Oke, sebelah kirinya 360 positif, sebelah kanannya berarti ini juga merupakan titik maksimum 360 derajat, 1. Untuk titik minimum sebelah kirinya C negatif, sebelah kanannya positif. Kebalikannya. Oke, kita lihat. Oke, berarti 90 masuk. Sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya berarti 90 derajat, negatif 1. Negatif 1 tadi kan nilai yang minimumnya. Kemudian ini 270 sebelah kirinya, sebelah kanannya positif. Oke, jadi titik maksimumnya 0 derajat, 1, 180 derajat, 1, 360 derajat, 1. Sedangkan titik minimumnya 90 derajat, negatif 1, 270 derajat, negatif 1. Kalau pertanyaan saya, berapa yang maksimumnya dan berapa yang minimumnya? Iya. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Paham? Paham. Nah, kebetulan ini ada belok. Kalau belok itu ketika tanda-tandanya positif, dua-duanya sama. Ya, tandanya sama, apakah dua-duanya positif, berdampingan, ataukah dua-duanya negatif, maka itu tidak ada perubahan tanda. Tidak ada